Wow, imale. انفجارات مواصلة عبد الرحمن ويا صباح Langit malam itu menyala. Di Timur Tengah, sebuah pertarungan baru dimulai dan dunia terperangah. Rudal melesat cepat, sirine meraung, dan seketika itu pula ribuan pasang mata terjaga, menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan latihan, ini nyata. Sekitar 12 menit yang sangat mendebarkan, lebih dari 50 rudal diluncurkan ke langit Israel, membelah malam, meninggalkan kilatan cahaya yang menggantikan bintang-bintang. Di Israel, sirine berbunyi panjang dan warga berlarian ketakutan. Mereka tahu ini bukan latihan, ini adalah serangan nyata yang datang dengan kecepatan dan kehancuran yang tak terbayangkan. Tapi di balik itu semua, sebuah pertanyaan muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memulai dulu? Siapa yang patut disalahkan? Mari kita mundur sedikit. Untuk memahami lebih dalam, kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelum langit Timur Tengah menyala, Israel melancarkan serangan udara terbatas ke Suriah. Tujuannya fasilitas militer yang berhubungan dengan Iran. Tapi bagi Iran, serangan itu bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah pelanggaran besar. Beberapa perwira senior Garda Revolusi Iran tewas. Begitu pula dengan ilmuwan nuklir terkemuka Iran. Itu adalah sebuah pukulan besar. Iran pun menanggapi bukan dengan serangan langsung, tetapi dengan sebuah pertanyaan yang menggeletar di udara. Kami tidak akan diam, waktu dan tempat kami yang tentukan. Dan waktu itu pun tiba. Beberapa malam setelahnya, langit Israel kembali tercabik-cabik oleh kilatan cahaya. Rudal-rudal Iran melesat. Beberapa berhasil dihentikan, tapi banyak yang lolos. Tak hanya Iran, kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman ikut ambil bagian, menambah rumit gambaran konflik ini. Di media internasional, narasi terbentuk. Israel menyebutnya sebagai serangan terkoordinasi dari Iran dan sekutunya, sementara Iran menyebutnya sebagai pembalasan sah atas serangan Israel. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan insiden spontan. Semua pihak sudah mempersiapkan diri, sudah menghitung langkah mereka. Lalu siapa yang memulai dulu? Pertanyaannya lebih rumit dari sekedar siapa yang menembakkan peluru pertama. Jika kita bicara teknis, mungkin Israel yang lebih dulu menyerang. Tapi kalau kita bicara motif dan eskalasi, Iran merasa sudah cukup lama ditekan, diprovokasi, dan diserang diam-diam. Konflik ini seperti bara api yang terus dipelihara, siap meledak kapan saja. Semua pihak saling klaim membela diri, tapi yang terbakar tetap saja seluruh kawasan. Dan yang paling tragis, warga sipil, mereka tak mengerti strategi geopolitik atau peta militer, tetap menjadi korban pertama. Ini bukan hanya soal tentara dan senjata, tapi juga teknologi. Rudal dan drone canggih dikerahkan. Iran mengandalkan berbagai jenis rudal seperti Shahed 136, drone kamikaze kecil yang terbang tanpa suara, dan Fattah, rudal hipersonik yang mereka klaim bisa menghindari sistem pertahanan apapun. Di sisi lain, Israel mengaktifkan Iron Dome, sistem pertahanan rudal yang terkenal, dan juga David Sling, serta sistem baru bernama Arrow 3 yang dirancang untuk menghadapi ancaman rudal jarak jauh. Duel ini bukan hanya soal kekuatan fisik, ini adalah pertarungan teknologi.
sistem melawan sistem, algoritma melawan algoritma. Di balik setiap serangan ada strategi, ada waktu, ada tujuan. Ini bukan hanya soal menghancurkan, tapi soal siapa yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih siap. Di tengah semuanya, dunia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah dunia kembali terjaga? Atau ini baru permulaan dari sebuah babak baru yang lebih besar? Dalam kegelapan informasi dan hiruk-pikuk media sosial, kita harus tetap tenang, bukan untuk memilih pihak, tapi untuk memahami bahwa perang tak pernah membawa keadilan bagi rakyat kecil. Ribuan tahun konflik di Tanah Suci, dan umat manusia belum juga belajar. Maka dari itu, mari kita perkuat doa dan pengetahuan, karena sejarah selalu berulang dan kitalah generasi yang menentukan. Apakah kita menjadi saksi atau korban dari arus waktu yang terus berputar? Jangan lupa like, share video ini ke temanmu, dan subscribe Arus Waktu untuk terus mengikuti kisah-kisah sejarah, konflik, dan peristiwa besar dunia yang tak hanya layak disimak tapi perlu direnungkan.